Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawi nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hidup di bumi ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan kondisi sehat ya walafiat, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit ataupun virus, dan senantiasa Allah jaga, Allah lindungi diri kita masing-masing serta keluarga kita, dan lebih khusus lagi Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada materi kajian hari ini, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Bakrun Syafi'i LCMA, serta ayah bunda, orang tua siswa siswi kelas 1 sampai kelas 6 SDT Al-Biruni, dan Bapak Ibu guru SDT Al-Biruni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan bersama, menyimak bersama kajian parenting SDT Al-Biruni bersama Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Bakrun Syafi'i, dan tema kita pada hari ini insya Allah akan mengangkat tema akhlak Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Dan insya Allah kedepannya nanti juga akan ada serial berikutnya tentang akhlak Rasulullah SAW di masyarakat dan seterusnya. Baik, ayah bunda serta Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat tetap Allah jaga kesehatannya, dan kita semua berlindung pada Allah SWT dari berbagai macam mara bahaya maupun penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Acep Isanto Al-Hafidz. Fa'alaihi faltaqaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Acep Iswanto Al-Hafiz yang telah membacakan surah Al-Qalam. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ayah bunda serta bapak ibu guru sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi ini tentunya kita semua bisa merasakan bahwa
banyak sekali kemunduran atau mungkin banyak sekali kemerosotan akhlak, baik di lingkungan keluarga ataupun mungkin di lingkungan masyarakat. Apalagi sekarang siswa-siswi jarang bertemu dengan bapak ibu gurunya, tidak bisa menimba ilmu langsung dari bapak ibu gurunya, dan akhlak inilah sangat penting menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun rumah tangga, dalam membangun kepribadian, dan dalam membangun sebuah bangsa. Itu juga memerlukan akhlak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama tentang akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah tangga. Kenapa Rasulullah? Karena tadi sebagaimana dilanjutkan oleh qori kita bahwa Rasulullah SAW adalah yang memiliki akhlak yang sangat baik. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sebagai seorang pembelajar juga adab dan akhlak adalah yang pertama. Karena orang yang beradab, orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, tapi belum tentu orang yang berilmu dia memiliki adab atau akhlak. Maka akhlak ini sangat penting. Untuk itu pada kesempatan kali ini dan insya Allah kesempatan berikutnya di kajian yang akan datang juga masih akan membahas tentang akhlak. Baik, ayah bunda, itulah sekilas prolog dari saya tentang kajian kita pada hari ini, dan insya Allah akan dikupas tuntas oleh pembicara kita, Dr. Kiai Haji Bakri Syafi'i LCMA, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil beliau. Nama lengkap Dr. Kiai Haji Bakri Syafi'i LCMA. Beliau lahir di Indramayu 16 Mei 1967. Alamat rumahnya di Kampung Bendungan, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Riwayat pendidikan beliau alumni Pondok Pesantren Kerapiak ya, Jogja, dan S1 Lipia Jakarta, S2 Al-Imam Muhammad Islamic University di Riyadh, Saudi Arabia, dan S3 di Bogor. Riwayat organisasi, Insya Allah banyak sekali, saya hanya bacakan beberapa saja. Wakil Ketua Fikra Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Riyadh, anggota Dewan Syariah FUI Pusat, dan pengalaman beliau dosen di STIU Al-Hikmah Bangka Jakarta dari 2003 sampai 2005, Mudir Mahat Al-Ilmi Jakarta 2005 sampai 2008, Mudir Mahat Ar-Rahmaniyah 2010 sampai 2015. Aktivitas pekerjaan sekarang dosen STIU Darul Hikmah Bekasi sampai sekarang. Kemudian pengasuh Pesantren Sains Quran Al-Abror Depok dan Indramayu hingga saat ini. Itulah sedikit profil tentang pembicara kita pada pagi hari ini, dan insya Allah yang tidak masuk ke Zoom sudah kita fasilitasi dengan link Facebook. Nanti Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya setelah Pak Materi menjelaskan materinya, silakan tulis di chatnya di Facebook ataupun di Zoom-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama kajian parenting SDT Al-Biruni dengan tema akhlak Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Pada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Kiai Haji Bakri Syafi'i LCMA, fa'alaihi faltafadhal masykurah. Pada Ustadz. Mic-nya, Avanset mic-nya.
Afwan Ustaz, mikrofonnya belum dinyalakan Ustaz. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara masuk? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Masuk ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ketua dan jajaran pengurus yayasan, dan juga kita hormati bersama pimpinan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Biruni, kepala sekolah dan seluruh jajaran asatidz dan ustadzat, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan seluruh orang tua siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari yang akan datang Allah karuniakan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita istiqomah, kekuatan untuk selalu menjalankan ketaatan, sehingga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan dalam mengarungi kehidupan ini. Para asatidz, ustadzat, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bisa ditayangkan slide-nya. Bahwa tema yang kita bahas hari ini adalah memuat dua hal besar yang dipadukan dalam satu tema yang tampaknya sederhana. Akhlak Rasulullah dalam rumah tangga. Ini ada dua sisi pembahasan yang sangat besar sebenarnya. Yang pertama adalah bicara tentang akhlak. Posisi akhlak di dalam Islam. Yang kedua bicara tentang rumah tangga. Dua-duanya adalah persoalan besar sebenarnya. Dua-duanya persoalan besar. Pertama adalah persoalan akhlak, yang kedua adalah persoalan rumah tangga. Oleh karena itu sebagai pengantar, kenapa sih mesti akhlak yang dibicarakan gitu kan? Barangkali kenapa ya mesti akhlak yang dibicarakan? Kenapa sih dalam rumah tangga yang dibicarakan bukan persoalan ekonomi umpamanya, persoalan kesejahteraan, hak-hak suami istri umpamanya gitu kan? Uang jajan, uang bulanan gitu kan? Kenapa bukan itu? Kenapa yang dibicarakan adalah persoalan akhlak? Karena ayah bunda dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata akhlak itu memiliki posisi yang sangat vital di dalam beragama, juga dalam kehidupan. Slide sebelumnya dilihat, ya slide sebelumnya. Kita lihat umpamanya sebagai pengantar, ini tentang posisi akhlak ya di dalam Islam. Posisi akhlak di dalam Islam. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Islam itu sebagai agama yang kita miliki, yang kita cintai ini, kemudian secara global dikelompokkan ajarannya, maka paling tidak ada tiga. Yaitu masalah akidah, yang kedua adalah masalah fikih ibadah, fikih, yang ketiga adalah masalah akhlak. Artinya berarti kalau syariat itu dikelompokkan menjadi tiga global, berarti sepertiga agama kita itu adalah akhlak. Sepertiga agama kita itu adalah akhlak. Artinya bahwa satu sisi kita dituntut untuk menguatkan akidah kita, sisi lain kita juga diperintahkan untuk memperbaiki cara dan tatanan ibadah kita. Tapi di sisi lain adalah tentang akhlak dan moralitas itu harus benar-benar diperbaiki gitu. Karena itu adalah sepertiga dari agama kita. Berarti ketika ada orang akidahnya bagus gitu kan, ibadahnya juga bagus, sementara kemudian akhlaknya dengan orang tuanya bermasalah, akhlaknya dengan suami dan istrinya bermasalah, akhlaknya dengan tetangga kanan kirinya bermasalah, akhlaknya dengan teman-teman dan dengan orang-orang sekitarnya bermasalah, berarti Islamnya masih bermasalah. Karena sepertiganya itu sepertiga agamanya bermasalah. Ini kalau dibagi menjadi tiga. Nah, ada satu hal menarik yang tadi dibacakan, satu hadis riwayat Baihaqi di mana Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Kata Rasulullah, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagi yang belajar bahasa Arab, kata innama itu adalah adatul hasr, pembatasan. Seakan-akan tidak ada tujuan, tidak ada fungsi dari kerasulan kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ini seakan-akan seperti itu. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Padahal kita tahu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, Rasul coba ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, tentunya di Makkah selama 13 tahun, Rasul siang malam pagi sore hanya mengokohkan dan menguatkan fondasi akidah. 13 tahun. Tapi ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah itu kemudian Rasul membangun basis-basis kekuatan. Maka di dalam masjid Rasul kemudian mengajarkan tentang akidah yang baik, mengajarkan tentang ibadah yang baik, mengajarkan tentang bagaimana berumah tangga yang baik, mengajarkan bagaimana kemudian membangun basis sosial, kemasyarakatan yang baik, membangun basis ekonomi yang halal dan mubarakah. Di Masjid Rasul juga Rasul mengajarkan bagaimana kemudian tentang politik dan bernegara gitu kan. Jadi selama siang malam pagi sore 10 tahun Rasul di Madinah, itu yang dilakukan oleh Rasul itu bukan persoalan akhlak saja, tapi mengajarkan seluruh dimensi kehidupan diajarkan. Siang malam pagi sore. Persoalan ekonomi, persoalan politik dan negara, persoalan kemudian rumah tangga, persoalan sosial kemasyarakatan, semuanya diajarkan oleh Rasul. Gitu. Begitu beragamnya persoalan ajaran yang disampaikan oleh Rasul, tapi Rasul dalam sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku tidaklah diutus sebagai Rasul oleh Allah kecuali hanya untuk satu fungsi, satu tujuan, yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi seakan-akan bahwa yang selama ini dilakukan oleh beliau beragam kegiatan itu seakan-akan tidak begitu kuat gitu. Seakan-akan yang paling dihargai dalam tugas fungsinya adalah tentang akhlak itu. Ternyata ayah bunda dan para asatidz ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata benar bahwa kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena ternyata akidah dan ibadah yang menjadi sepertiga tadi itu ya. Akidah sepertiga, fikih ibadah sepertiga, akhlak sepertiga, ternyata akidah yang benar harus melahirkan akhlak. Coba perhatikan baik-baik. Surat Al-Hujurat ayat 10 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-Hujurat ayat 10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dari untaian kalimat yang sederhana ini, ayah bunda, para asatidz ustadzat, ternyata Allah menegaskan bahwa iman yang benar harus melahirkan ukhuwah, persaudaraan. Dan persaudaraan itu masuk dalam ranah wilayah akhlak. Artinya ketika ada orang kemudian mengatakan imannya paling ahlu sunnah wal jamaah banget, saya sunnah banget gitu kan, saya itu bersih banget, akidahnya benar-benar terbebas dari syirik, khurafat dan bid'ah, benar-benar imannya luar biasa gitu kan. Tapi kemudian ketika klaim kekuatan iman itu tidak dibarengi dengan kebaikan akhlak, maka ini bermasalah. Pemahaman tentang konsep akidahnya bermasalah. Karena di dalam ayat itu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, berarti iman yang benar harus melahirkan akhlak. Jadi ketika kita meyakini bahwa iman saya, akidah saya sudah semakin bagus, maka harus berjalan searah akhlak kita juga semakin bagus. Akhlak terhadap orang tua kita, akhlak terhadap suami dan istri kita, akhlak terhadap orang tua dan anak-anak kita, juga akhlak terhadap orang teman-teman dan partner kerja kita dan tetangga-tetangga kita, gitu loh. Ini mohon maaf ya, ini ada kritik sedikit nih. Ada sedikit gejala di masyarakat. Ketika anak-anak muda baru belajar agama, belajar Islam gitu kan. Kemudian langsung Masya Allah anugerahkan hidayah yang begitu luar biasa. Terjadi perubahan total dalam kehidupannya. Sehingga kemudian berusaha untuk membersihkan akidahnya, kemudian berusaha untuk memurnikan ibadahnya gitu. Tapi ternyata kemudian ada suasana penampilan akhlak yang tidak nyaman untuk dilihat. Yang dulu senyumnya ceria, ketemu siapapun dengan sesama muslim senyum gitu kan.
Tiba-tiba kemudian senyum kok hilang gitu. Jadi ketika klaim akidahnya bagus, klaim kemudian apa namanya pemahaman keagamannya bagus, kemudian kok senyumnya jadi hilang. Gitu. Jadi ketika datang ke masjid juga tidak kelihatan senyum yang indah sesama muslim. Ketika kemudian di jalan ketika tegur sapa juga tidak terasa harmoni dan indah gitu. Jadi ini kok terjadi begini gitu. Padahal kan ini juga senyum itu kan bagian dari akhlak, dari perintah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di saudaramu adalah sedekah gitu kan. Kenapa kok jadi timpang gitu? Makanya Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah, belajar agama itu mesti komprehensif. Belajar Islam itu mesti menyeluruh. Jadi ketika kita ditekan untuk mempelajari akidah yang lurus, maka dalam waktu yang bersamaan kita juga harus belajar tentang akhlak yang mulia, gitu loh. Jadi asalnya kemudian kita harmoni dengan tetangga kanan kiri, senyum, tegur sapa. Ketika kemudian kita belajar Islam begitu luar biasa, gitu kan, semangat beragama juga luar biasa. Tiba-tiba senyumnya hilang, jadi senyum kayak dipaksakan, gitu kan. Jadi tidak cair, gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Gitu. Nah, ini ada kekeliruan yang saya lihat. Islam itu tidak seperti itu, tapi memang harus searah. Kenapa Rasul tadi mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Kenapa Rasul mengatakan bahwa aku diutus tidaklah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak? Karena ternyata tadi saya sampaikan bahwa akidah yang benar harus melahirkan akhlak. Sampai ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis sampai Rasul mengatakan bahwa indikator benarnya akidah seseorang itu adalah di tampilan-tampilan akhlaknya. Ada satu hadis yang terkenal, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Artinya bahwa kebaikan komunikasi dan kebaikan hubungan kita dengan tetangga itu bagian dari tuntutan akidah dan keimanan yang benar. Sampai Rasul mengatakan barang siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya loh gitu. Jadi kalau masih ada masalah dengan lingkungan, masalah dengan masyarakat, masalah dengan keluarga, berarti persoalan akidahnya itu belum benar gitu. Makanya nggak boleh dipisahkan antara akidah dan akhlak. Sampai kemudian ada ungkapan juga dalam hadis yang sama. Di ungkapan yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang aku beriman pada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik atau diam. Nah itu lihat. Akhlak kan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyandingkan hubungan antara akidah dengan akhlak. Makanya wajar kalau kemudian Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena ternyata bahwa akhlak itu adalah ruhnya agama, ruhnya Islam. Artinya kita berislam, kita beragama, ruhnya ada di akhlak. Nah, tadi juga sama. Jadi kenapa kemudian Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Jawabannya pertama, karena akidah yang benar harus melahirkan akhlak. Jawaban yang kedua, Bapak Ibu dan asatidz ustadzat, karena ibadah itu dianggap benar ketika pelaksanaannya disertai dengan akhlak. Tuh. Salat kita dianggap benar ketika ya memang ada disertai dengan akhlak berjamaah kan gitu kan. Posisi makmum di mana, tidak boleh mendahului imam dan itu akhlak kan. Belum lagi kemudian dampaknya juga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ada hubungan antara ibadah dengan akhlak. Kemudian juga saum, puasa. Ketika kemudian puasa dan ada orang yang kemudian mencaci kita, mencela kita nggak boleh melawannya. Kita mengatakan, maaf, ana shaim, saya berpuasa. Ketika kita berangkat haji, dalam ayat haji jelas banget Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Barang siapa yang sudah mulai niat ihram untuk haji, maka nggak boleh berkata kotor, nggak boleh maksiat, nggak boleh debat kusir kayak gitu dan lain-lain. Artinya bahwa disitulah kemudian korelasi antara ibadah dengan akhlak. Makanya akhlak itu adalah ruhnya Islam. Islam tidak
tidak tumbuh berkembang, tidak bernilai ketika tidak disertai dengan akhlak. Makanya kemudian, kenapa ini harus dibahas? Karena saya sebagai seorang Muslim dan saya punya Islam, maka Islam yang saya miliki harus benar-benar dibarengi dengan tampilan-tampilan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Nah, ternyata bahwa akhlak juga sangat luar biasa penting dalam kehidupan kita. Jadi akhlak adalah indikator kesempurnaan agama seseorang. Mohon maaf ya, ini saya luruskan sekali lagi. Jadi fenomena gejala anak muda yang belajar Islam, merasa paling ahlus sunnah, merasa paling bagus, sementara kemudian ada hal yang kemudian hilang dari akhlak tampilannya itu. Cemberut, tidak senyum, gitu kan, tidak ramah, komunikasi jadi terbatas. Itu jadi nggak benar kayak gitu. Mestinya adalah tetap selaras bahwa semakin bagus akidah dan pemahaman kita terhadap agama, semakin bagus akhlak kita juga kepada orang lain. Artinya, ibu-ibu yang rajin ngaji siang malam pagi sore di beberapa masjid musola, semakin kita banyak pemahaman terhadap agamanya, semakin bagus komunikasi kita dengan orang lain. Sikap kita dengan orang lain. Jadi akhlak itu adalah indikator kesempurnaan agama seseorang, tapi akhlak juga indikator kebaikan seseorang. Seperti dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang sahabat nanya pada Rasulullah tentang kebaikan. Albir itu kebaikan. Ada seorang sahabat nanya tentang kebaikan, ya Rasul, baik itu apa sih gitu. Yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis itu albirru husnul khuluq. Albirru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik gitu loh. Albirru husnul khuluq. Dalam kehidupan kita saya pengen menjadi orang baik, kemudian istri saya juga baik, suami saya baik, anak-anak saya baik. Kebaikan kita itu tolak ukurnya adalah penilaian Allah, di mana husnul khuluq, perilaku yang baik. Dalam hadis yang kedua di situ dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah, yang dinamakan muslim adalah orang yang orang lain di sekitar kita selamat dari mulut kita dan kejahatan tangan kita. Coba bayangkan. Jadi yang namanya seorang muslim itu adalah orang-orang yang orang-orang di sekitar kita merasa selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Itu juga akhlak. Kembalinya ke akhlak. Karena itu Bapak Ibu dan Ayah Bunda, para asatidz ustadzah sekalian, di sini berarti kita memang ya yang kita perlukan dalam hidup ini menguatkan akhlak, termasuk juga dalam pendidikan anak-anak kita. Makanya orang tua merasa betul itu ketika kenapa orang tua kemudian lebih percaya kepada sekolah dasar SDIT gitu. Padahal lebih mahal harganya, biayanya dibanding SD negeri. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan adalah pendampingan akhlaknya. Kenapa kemudian orang tua banyak melanjutkan hanya ke pesantren-pesantren? Karena sudah khawatir lingkungan bebas di masyarakat sekitar. Kalau harus sekolah full day, pulangnya nanti ngapain, temannya siapa? Hanya banyak kemudian menyerahkan kepada pesantren. Walaupun pesantren sekarang juga mahal-mahal. Tapi banyak lebih percaya. Kenapa? Karena pendampingan akhlak itu yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya pemerintah Indonesia dalam sistem pendidikan nasional juga akhlak itu menjadi prioritas. Makanya kemudian dulu periode yang dulu, menteri yang dulu itu menggulirkan pendidikan karakter. Tapi dari satu periode ternyata belum jelas pendidikan karakter itu artinya hasilnya kayak apa. Padahal sebenarnya kalau pendidikan karakter kembali aja kepada syariat, kembali kepada ajaran Islam gitu kan. Ngikuti Rasul, ngikuti hadis-hadis Rasul akan terbentuk itu akhlak itu. Jadi sebenarnya pendidikan Islam, pesantren sudah membentuk pendidikan karakter dari dulu gitu, sejak Islam itu lahir. Karena syariat Islam itu memang lahir dalam rangka membentuk akhlak dan karakter seseorang. Baik, kemudian lanjut slide-nya, ya slide-nya dilanjutkan, ya. Nah ini kemudian akhlak sebagai pilar utama eksistensi sebuah bangsa, lebih besar lagi. Indonesia itu dikatakan eksis bangsanya ketika akhlaknya memang ada, gitu kan. Negara-negara lain juga sama. Sebuah komunitas akan dikatakan eksis ketika akhlaknya itu adalah eksis. Ada satu bait syair yang sangat terkenal.
innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sungguhnya bangsa-bangsa itu eksis selagi akhlak itu masih ada. Jika akhlak mereka hilang, maka bangsa-bangsa itu juga hilang. Jadi penghargaan negara lain terhadap kita ketika memang kita menjaga norma, etika, akhlak, itu kan sama. Jadi bahwa akhlak itu adalah harga diri seseorang. Makanya kemudian yang kita butuhkan dalam pendidikan adalah penguatan akhlak itu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi ini tema pertama ya. Tema pertama tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua adalah tentang rumah tangga. Kenapa sih kemudian kita ingin bahwa ada akhlak dalam rumah tangga? Kita ingin bahwa rumah tangga yang kita bina itu ada diarahkan oleh arahan akhlak Rasul. Kenapa sih? Karena di sini ayah bunda dan para asatidz ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rumah tangga adalah kumpulan dari dua orang atau lebih ya. Rumah tangga bertemunya beberapa watak dan karakter yang berbeda untuk tujuan yang bersama. Coba bayangkan. Luar biasa Allah itu memberikan anugerah. Laki perempuan dari suku yang berbeda, dengan watak karakter yang berbeda, disatukan dengan ijab kabul, hidup dalam satu rumah tangga, gitu kan? Membangun bahtera rumah tangga dengan tujuan yang sama. Coba bayangkan. Ini kalau tidak dibarengi dengan arahan-arahan akhlak, berat sekali. Makanya banyak kasus yang kemudian pacaran sekian tahun, gitu kan? Tapi rumah tangganya cuma sekian bulan, gitu kan? Karena pacaran itu adalah bukan arahan syar'i. Pacaran itu uji coba, pengenalan yang semu. Isinya kebohongan pacaran itu. Makanya yang hakiki adalah ketika kemudian dalam mahligai rumah tangga. Nah ternyata dalam membangun rumah tangga tidak dibarengi dengan akhlak, sehingga kemudian cuma bertahan 1, 2, 3 bulan, gitu kan? Maka rumah tangga itu akan langgeng jika dibangun berbasis akhlak, saling memahami, saling menghargai, saling menjaga hak-hak orang lain. Makanya Imam Hasan al-Basri ketika itu ditanya oleh seorang jamaah, "Ya Imam, innali ibnatun." Saya punya seorang anak perempuan ya Imam Hasan Basri. Ini mohon arahan, ini kepada siapa aku nikahkan anak perempuan ini? Kepada siapa aku nikahkan anak perempuan ini ya Imam? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, la tuzawwij ibnataka illa litaqiyyin. Jangan kau nikahkan anak gadismu kecuali kepada orang yang bertakwa. Coba bayangkan di sini. Kenapa arahannya, pilihannya menantu itu adalah yang bertakwa? In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha la yadhlimuha. Karena alasannya kalau suami itu, laki-laki itu mencintai anak perempuan kita, maka akan memuliakan banget karena cintanya. Tapi kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan menzalimi, gitu. Kalau dia tidak mencintai anak kita, dia tidak akan mungkin menzalimi karena memang ada arahan, ada rambu-rambu takwa, ada arahan-arahan ayat dan Quran dan Sunnah tadi. Gitu. Di sini yang memang perlu dipahami. Jadi ternyata bahwa kekokohan rumah tangga, gitu kan, dan eksisnya sebuah perjalanan rumah tangga itu disebabkan karena masing-masing dari anggota rumah tangga itu saling berjalan di atas basis akhlak itu. Suaminya ya hati-hati betul gitu, memahami watak istrinya, menghargainya, menjaga hak atau melakukan hak-haknya, memberikan hak-haknya. Istri juga sama gitu. Sebagai orang tua kepada anak, sebagai anak pada orang tua juga sama yang dilakukan, maka saat itu kemudian rumah tangga akan menjadi kokoh. Baik ya. Nah, sekarang kemudian lanjut, slide berikutnya adalah akhlak Rasul dalam keluarga. Akhlak Rasul dalam keluarga. Ayah bunda, asatidz ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu redaksi hadis ya. Jadi memang pertama Rasul sendiri memang sengaja diutus oleh Allah untuk menjadi model. Jadi yang perlu kita syukuri bersama itu ayah bunda, pertama
Kita bersyukur Allah anugerahkan Islam dalam diri kita. Kita bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita semangat untuk terus melakukan ketaatan. Islam yang kita miliki sebagai agama, kita laksanakan dalam bentuk ketaatan. Kita salat, kita ibadah. Kita juga syukur kita bertambah, terus bertambah ketika kemudian kita punya semangat untuk memahami, belajar dan memahami Islam. Karena banyak orang yang kemudian punya Islam tidak terus dipahami, tidak dipelajari, akhirnya Islam itu hanya ritual, rutinitas, tidak bisa dinikmati. Alhamdulillah kita belajar memahami Islam itu. Anugerah lagi kemudian semakin sempurna ketika kemudian Allah hadirkan satu sosok manusia sempurna yang hidup di muka bumi ini untuk menjadi figur tauladan dalam kehidupan kita. Jadi Nabi Muhammad itu sengaja. Jadi Allah titipkan Islam ke dalam diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran sebagai ajaran hidup kita. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad untuk menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Sempurna. Ada contoh figurnya. Makanya dalam konteks rumah tangga, ini Rasul mengatakan begini. Jadi Rasulullah itu ketika berumah tangga, itu adalah sengaja ditampilkan oleh Allah menjadi sosok figur suami, figur kepala rumah tangga gitu. Yang kemudian sikap kebijakan dan itu menjadi contoh, gitu kan. Ini sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahli, orang yang terbaik pada keluarganya. Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah orang terbaik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku. Aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku. Ini riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi ini benar-benar bahwa model banget gitu, contoh figur. Makanya kenapa tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad ya bahwa kenapa kemudian kita belajar tentang akhlak Rasul, karena memang tadi Rasulullah SAW menjadi figur terbaik yang bisa kita teladani. Dalam hadis yang kedua, Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin itu yang paling sempurna imannya. Coba bayangkan, ini juga sama nih, korelasi antara iman dengan akhlak nih. Supaya jangan sampai dipisahkan gitu. Bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, gitu loh. Jadi nyambung gitu. Bahwa ketika kita mengklaim akidah kita paling kuat, akidah kita paling bersih, kita paling ahlus sunnah wal jamaah mamanya, maka harus benar-benar bersamaan dengan klaim kita itu, ya kita semakin menarik di masyarakat itu, gitu. Sehingga kita bisa jadi contoh figur bagi masyarakat. Itu bagus banget, orang itu soleh banget gitu. Orangnya tawadhu banget. Orang itu kemudian Masya Allah dengan masyarakat, dengan rakyat, dengan lingkungan, dengan tetangga bagus banget. Jadi itu nyambung gitu. Jangan menjadi pembicaraan. Ketika orang itu kemudian secara pribadi mengklaim paling akidahnya paling bagus, paling bersih, ahlus sunnah, tapi kemudian jadi pembicaraan masyarakat. Sudah tidak lagi tegur sapa dengan lingkungan. Kemudian juga ketika ada orang meninggal tidak takziah, ketika kemudian ada kena musibah juga tidak turun, kemudian tidak juga menggerakkan masyarakat untuk terus mencintai kebaikan, gitu. Tidak menghidupkan agama di lingkungannya. Jadi akhirnya kan kemudian jadi pembicaraan kan. Nah ini nggak boleh begitu gitu ya. Jadi benar-benar bahwa antara iman dan akhlak itu harus ada korelasi, harus nyambung. Maka di akhir hadis itu Rasul mengatakan wa khiyarukum li nisaihim khuluqan. Orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Jadi memang ini doktrin dan arahan kuat buat para suami-suami. Ustadz, ini kelihatannya kok suami melulu yang jadi bahan pembahasan, hanya figurnya Rasul kok. Figurnya Rasul jadi temanya ke suami ini. Gitu kan? Berarti ini harus suami. Jadi istri-istri ini, ibu-ibu semuanya ini, ibu-ibu akhirnya biarin aja. Suami saya lagi dinasihati oleh Ustadz. Nah, ketika kemudian suami yang lagi diajarkan, dalilnya diarahkan kepada suami dalam waktu yang bersamaan, disitulah sebenarnya diarahkan pula kepada istri. Gitu kan?
Jadi ketika nasihat ke istri, maka juga nasihat pada suami. Karena kebaikan itu harus timbal balik ya. Timbal balik dari suami ke istri dan istri ke suami. Baik, ya lanjut. Nah ini mohon maaf ayah bunda para asatidz ustadzat. Jadi berikutnya hadis-hadis tidak dan belum sempat saya terjemahkan karena baru tadi malam saya nyiapkan gitu kan. Makanya kemudian nanti biar Ustadz Ahmad atau Ustadz Ali Ridho atau Ustadz Budi siapa yang di situ yang bisa bahasa Arab yang bisa menerjemahkan. Ini bagus sekali. Saya ingin menjelaskan saja ya bahwa kenapa kemudian membangun basis keluarga itu perlu dikawal dengan akhlak ayah bunda dan para asatidz ustadzah. Karena ini kenapa kemudian figurnya Rasulullah? Karena Rasul pun sebagai keluarga Nabi juga terkena masalah dalam keluarga, tertimpa masalah keluarga ya. Dan itu sengaja ditampilkan, persoalan keluarga Rasul itu ditampilkan untuk menjadi contoh bagi umatnya. Ini coba hadisnya panjang banget ini. Tapi menarik ini hadis ini. Ya, menarik sekali ini. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas. Jadi ceritanya begini. Jadi Ibnu Abbas cerita. Sudah beberapa hari ini Rasul kelihatannya jarang berinteraksi dengan istri-istrinya, menjauhi istrinya. Sudah berapa hari. Jadi terbaca oleh para sahabat ini, terbaca oleh para sahabat. Nah, karena memang beberapa hari, jadi nggak mungkin dong Rasul kemudian menjauhi istrinya sampai beberapa hari gitu. Ini terbaca oleh para sahabat. Sampai ada isu muncul di permukaan bahwa Rasul akan menceraikan istrinya. Coba bayangkan, Bapak Ibu dan para asatidz ustadzah. Ada isu yang muncul bahwa Rasul akan menceraikan istrinya. Coba keluarga Rasul itu. Akhirnya ketika kemudian sudah beberapa hari dan isu itu semakin kuat bahwa Rasul akan menceraikan istrinya, Umar bin Khattab yang merasa punya anak perempuan yang menjadi istri Rasulullah, punya tanggung jawab. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab mendengar ungkapan isu-isu itu, akhirnya menemui putrinya yang namanya Hafsah. Hafsah itu putri Umar dan menjadi istri Rasulullah. Dan akhirnya kemudian Umar bin Khattab langsung bilang sama anaknya. Nih. Qala Umar fadakhaltu ala Hafsah binti Umar. Ala ibnatihi zaujin Nabi, kepada anak perempuannya istri Nabi. Faqultu la ya Hafsah, kata Umar. Abligh min sya'nik. Tolong sampaikan apa masalahnya ini. Innaki tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar kamu menyakiti hati Rasul kayaknya. Kamu menyakiti hati Rasul ya? Tolong ceritakan kepada aku, kata Umar kepada anaknya Hafsah. Wallahi laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuka, demi Allah. Ini saya tahu kelihatannya Rasul tidak mencintai kamu ya Hafsah. Rasul kayaknya tidak mencintai kamu ya Hafsah. Walaula ana la talaqtuki. Kalau aku di posisi Rasul, aku pasti akan menceraikan kamu ya Hafsah. Kamu bertindak nggak bagus sama Rasulullah ya. Sampai Rasul kelihatannya tidak mencintai kamu ini. Kalau aku di posisi Rasul, aku akan menceraikan kamu ya Hafsah gitu kan. Fabakat asyaddal buka, kemudian Hafsah menangis dengan terseduh-seduh, menangis banget gitu kan dengan mendengarkan ungkapan itu. Ketika Hafsah lagi menangis, kemudian Umar bertanya kepada Hafsah, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasul ya Hafsah? Dijawab oleh Hafsah, di sana dekat lemari. Di kamarnya gitu kan. Kemudian Umar bin Khattab minta izin, kemudian ngetuk pintu minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan masuk dan di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Umar bin Khattab itu berada di hadapan Rasul, Umar langsung mengatakan, jadi sini nih ada hadis, qala Umar fadakhaltu alaihi fi tilkal masrubah fa idza huwa muttaji'un ala hasirin. Ketika Umar masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Rasul sedang berbaring di atas tikar. Rasul sedang berbaring di atas tikar. Wa idza al-hasiru qad athara fi jambihi. Dan ternyata ketika Rasul terbangun, ya Allah, bekasnya tikar itu nempel di pipi Rasul. Ada bekas tikarnya. Artinya ini menggambarkan Rasul tidur bukan di atas kasur yang empuk gitu.
Tapi Rasul di atas tikar sampai bekas tikarnya itu kelihatan nempel di pipi. Kemudian fanazartu bi basari, kemudian aku lihat di kamarnya itu, termasuk di lemarinya, ternyata saya melihat la ilaha illallah, di dalam lemarinya cuma ada sebungkus gandum gitu kan. Tidak ada makanan, tidak ada macam-macam gitu kan. Melihat kondisi rumah tangga Rasulullah seperti itu, Rasul tidur di atas tikar, kemudian di lemari tidak ada barang-barang makanan-makanan yang berlimpah. Fabakaitu, kemudian aku menangis dan aku terseduh-seduh, kata Umar bin Khattab. Ketika Umar menangis melihat kondisi Rasul seperti itu, kemudian Rasul bertanya, "Ma yubkika ya Ibnal Khattab?" Apa yang membuat kamu nangis, wahai Umar bin Khattab? Kenapa kamu nangis, ya Umar? Qultu ya Rasulullah, wa ma li la abki? Kata Umar, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, ya Rasul? Wa hadzal hasiru qad athara fi jambik. Itu tikar bekasnya menempel di pipimu, ya Rasulullah. Wa hadhihi khazanatuka, ini lemarimu, la ara fiha illa ma ara, saya tidak melihat tidak melihat apa-apa. Tidak ada makanan apa-apa, ya Rasulullah. Padahal engkau adalah wa anta Rasulullah wa safwatuhu. Engkau adalah orang pilihan, engkau adalah Rasulullah, kenapa begini? Gitu kan. Abu Umar bin Khattab menangis dengan kondisi itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ama tarda ya Umar?" Apa kamu tidak ridho ya Umar, antakula lana al-akhirah wa lahumud dunya? Apa kamu tidak ridho kalau aku nanti yang aku dapatkan adalah kenikmatan akhirat dan mereka yang senang-senang adalah kenikmatan dunia? Saya kondisinya begini enggak apa-apa, tapi di akhirat saya akan bahagia dan seluruh kenikmatan yang abadi. Kamu enggak ridho begitu? Qultu bala, betul ya Rasulullah, saya ridho ya Rasulullah, gitu kan. Kemudian Umar baru masuk. Ini baru prolog ya. Artinya Umar sebenarnya ingin cross check pada Rasulullah. Apakah isu tentang Rasul akan menceraikan istrinya itu benar atau tidak? Sebenarnya tujuannya itu. Gitu. Terus ada masalah apa dalam rumah tangga Rasul? Gitu kan. Ternyata kemudian melihat suasana kehidupan Rasul yang begitu menyedihkan, Rasul akhirnya terbawa dalam suasana emosi yang seperti itu, gitu, menangis terseduh-seduh. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab bertanya di akhir hadis itu, di bawahnya, "Ya Rasulullah, atallaqta nisa'aka?" Ya Rasul, apakah, mohon maaf, apakah engkau ya Rasul menceraikan istrimu? Engkau menceraikan salah seorang istrimu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, "La, tidak." Mendengar kalimat la itu tidak, Umar langsung mengatakan fahamidullah wa kabbartu, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, gitu. Sampai seperti itu, bahagia banget. Artinya apa? Berarti isu itu nggak benar. Berarti Hafsah putri beliau juga aman, tidak akan diceraikan oleh Rasulullah, gitu kan. Bahagia banget ini. Luar biasa bahagianya. Kemudian wadhahab, akhirnya setelah selesai mendapatkan informasi begitu, kemudian langsung Umar bin Khattab keluar dari rumah. Wadhahaba Umar yukhbirun nas. Kemudian langsung ngomong kepada orang-orang, orang-orang dengerin baik-baik. Rasul tidak menceraikan istrinya. Rasul tidak menceraikan istrinya. Untuk meluruskan isu-isu yang beredar yang tidak bertanggung jawab. Yang sekarang sering dibilang hoax, gitu kan? Itu hoax, itu berita-berita hoax. Nah, lanjutan hadisnya kemudian, tapi ini ketika Umar Al-Khattab sudah cross check bahwa Rasul tidak menceraikan istrinya, gitu kan? Ini tidak, Rasul sikapnya tidak berubah, masih tetap menjauhi istrinya. Wa ma katha Rasulullah, di slide berikutnya, silakan ganti slide. Wa ma katha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tilkal hal syahran. Sampai Rasul itu menjauhi istrinya sampai sebulan. Sebulan itu beliau itu menjauhi istrinya. Sampai kemudian turun satu ayat surat Al-Ahzab, dua ayat surat Al-Ahzab 28-29. Dalam surat itu Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrih kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu
والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Turun ayat ini dari Allah. Ayat ini suruh disampaikan kepada istri-istrinya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul katakan li azwaji kepada istri-istrimu. Dengerin nih ibu-ibu, bapak-bapak. Ini Rasul diturunkan ayat oleh Allah untuk menyampaikan ayat ini kepada istri-istrinya. Qul katakan li azwajika kepada istri-istrimu. In kuntunna, kalau kalian semuanya wahai istri-istriku, turidnal hayatad dunya, menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan materi dan perhiasan-perhiasan dunia. Kalau kamu nikah dengan saya sebagai suamimu, yang kamu butuhkan adalah materi dunia, fasilitas dunia, fata'alaina, maka kemari kalian, umatti'kunna, aku berikan mut'ah, itu harta hiburan. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Sini, siapa yang kalian pengen dunia, lebih memilih dunia, maka aku ceraikan. Tapi di ayat 29-nya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad daral akhirah, kalau kalian yang kamu inginkan adalah Allah dan Rasulnya, juga kehidupan akhirat, maka Allah siapkan untuk perempuan-perempuan yang baik, yang salihah, balasan pahala terindah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian nih, ya. Jadi ini ternyata ini asbabul wurudnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ummahatul mukminin, walaupun istri Rasulullah, anak-anak sahabat mulia, orang-orang sahabat begitu luar biasa, tapi namanya juga manusia gitu. Jadi ini asbabul wurudnya, istri-istri Rasul itu menuntut ada tambahan uang bulanan ini benarnya. Ini kayak ibu-ibu nih, kalau dikasih nafkah dari suami minta melulun. Ini istri-istri Rasul itu ada yang minta, merasa nggak cukup dengan materi yang didapatkan, hanya minta kepada Rasul untuk tambahan materi. Nah, Rasul sebagai Nabi yang kemudian tugasnya siang malam juga diperintahkan oleh Allah terus menyampaikan Islam, dan kemudian juga Rasul itu tidak boleh ada satu malam pun makanan yang mengendap ya di dalam rumahnya, gitu kan? Makanya Rasul ketika wafat tidak meninggalkan apa-apa gitu. Ini dalam kondisi begitu, istrinya minta tambahan materi. Akhirnya apa? Rasul memberikan sanksi kepada istri-istrinya, menghajar. Jadi menjauhi istrinya selama 1 bulan. Selama 1 bulan dicuekin istri. Ini sebagai proses takzir, memberikan proses pembinaan kepada istrinya. Nah, ketika kemudian Rasul mendapatkan ayat ini gitu, surat Al-Ahzab 28-29 gitu kan. Kemudian Nabi langsung masuk, nah ini, fadakhalan Nabi ala azwajihi ba'da ma akmala syahran. Jadi ketika sudah 1 bulan, Nabi kemudian masuk kepada istri-istrinya untuk menyampaikan ayat ini. Ditantang istrinya disampaikan ayat ini. Disuruh milih, pilihannya cuma 2. Milih materi harta atau milih Allah dan Rasulnya. Nah, orang pertama yang dimasuki adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul masuk ke Aisyah, Rasul mengingatkan, ya Rasulullah, ini baru 29 hari loh ya Rasul, kurang 1 hari lagi 1 bulannya. Kemudian kata Rasul, iya bulan Hijriah itu isinya adalah 29 hari. Ya kan? Nah, kemudian Aisyah mengatakan, kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, inni uridu an a'ridu alaika amran. Uhibbu alla ta'jali fihi hatta tastashiri abawaika. Wahai Aisyah, aku akan nyampaikan 1 hal kepada kamu ya Aisyah. Ini penting banget. Tolong kamu jangan buru-buru menjawab. Kamu istisyarah kepada kedua orang tuamu, kepada bapak ibumu, minta pendapat. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Gitu kan? Kemudian Rasul membacakan ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Disuruh milih. Al-Ahzab 28-29. Ya Aisyah, aku akan menyampaikan sesuatu. Ya Aisyah, tolong kamu jangan tergesa-gesa, jangan ambil putusan. Kamu bisa istisyarah, minta pendapat kepada kedua orang tuamu. Milih mana? Milih harta atau milih Allah dan Rasulnya? Ketika disampaikan begitu, apa kata Aisyah? Faqultu ya Rasulullah, awa fika astasyiru abawayya?
Apakah saya suruh istisyarat kepada orang tuanya untuk memilih engkau? La ilaha illallah, wallahi inni uridullah wa rasulah wad daral akhirah. Saya nggak perlu istisyarat kepada bapak ibu, aku milih engkau ya Rasulullah, milih Allah, milih Rasul, milih akhirat. Nggak perlu istisyarat. Luar biasa bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika suaminya benar-benar orientasinya adalah akhirat, istrinya terbina dengan bagus orientasinya akhirat, maka akan nyambung. Kadang-kadang suaminya ustadz, orientasinya dakwah perjuangan, istrinya seneng ke mall, jalan-jalan dulu gitu kan. Akhirnya kemudian ini amplopnya ustadz selalu buat mall dulu. Ini kan nggak nyambung, nggak satu arah. Mestinya makanya suami dan istri mesti harus dibentuk dalam satu orientasi. Orientasi tentang akhirat, orientasi tentang kesuksesan itu adalah hakikinya adalah surga, itu mestinya harus disamakan lebih dahulu. Kemudian ketika sudah menyampaikan ini kepada Aisyah, Rasul kemudian masuk ke istri-istri lain dan menyampaikan tawaran yang sama. Dan alhamdulillah semua istri memilih Allah, Rasul, dan akhirat semuanya. Ayah bunda, asatidz, ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah satu gambaran bahwa bahwa keluarga Rasul juga ditimpa persoalan gitu. Ada persoalan. Jadi kalau di kita juga ada persoalan, ya itu wajar. Ya kita manusia biasa, tapi yang jelas bagaimana proses menyelesaikannya, itulah yang kemudian seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Orientasi. Makanya saya kalau ketika ngisi nasihat pernikahan, pesan saya cuma sederhana. Satukan orientasi, luruskan orientasi. Bahwa kesuksesan itu adalah akhirat, surga. Makanya saya sampaikan. Jadi kepada bapak ibunya ketika lihat anak menantunya masih belum punya mobil mewah, nggak usah kemudian sedih hati, asal Islamnya masih bagus, sholat dan ketakwaannya masih bagus, masih bersyukur. Tapi orang tua mesti sedih ketika nengok cucu kemudian suaminya bangun rumahnya mewah, mobilnya megah, gajinya besar, tapi ketika adzan subuh berkumandang, anaknya yang laki-laki tidak bergerak, menantunya juga tidak sholat. Ketika datang kumandang adzan zuhur juga tidak dilakukan. Ini apalah artinya kesuksesan materi, kemudian Islam yang ada dalam jiwa anak menantunya hilang. Tinggal sebuah nama. Makanya ini yang perlu dikuatkan adalah orientasi gitu kan. Maka termasuk ketika kita mendesain anak kita, kalau kita ingin mendesain anak kita mau didesain jadi apa? Saya pengen anak saya jadi dokter, oke. Saya pengen anak saya cuma di teknik, oke. Pengen anak saya jadi maunya menjadi kemudian nanti bisa ke hubungan luar negeri, oke. Tapi itu adalah profesi, tuntutan kehidupan. Tetapi sebagai tujuan hidupnya bukan itu. Tujuan hidup adalah al-Islam itu tadi, Allah dan Rasulnya. Allahu ghayatuna. Bahwa di dalam jiwa anak-anak kita ada Islam. Tugas kita adalah menjaga, merawat, menumbuhkan, kembangkan Islam anak-anak kita. Terus baru dibekali keilmuan gitu. Jadi pendidikan itu yang paling vital, tugas pendidikan Islam itu adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam peserta didik. SD Al-Baduni itu di situ peran besarnya. Baru kemudian menambahkan keilmuan-keilmuan yang dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan. Itu bekal kehidupan. Makanya yang prioritas adalah keagamaan tadi. Bekal artinya merawat, menjaga keislaman itu. Nah ini antara suami istri juga mestinya begitu gitu loh. Ya. Nah lanjut ya, jadi waktunya kita percepat. Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Setengah jam lagi apa seperempat jam lagi Ustaz? Ustaz Ahmad? Sampai jam sampai 11. Ya. Sampai setengah 11 ya? Ya, dengan tanya jawab. Baik, ya. Nah, coba kita lihat ini bagaimana posisi Rasul dalam rumah tangga ya. Paling tidak itu bisa lihat. Akhlak Rasul dalam rumah tangga itu dia ini nasihat, kalau ini masih bersifat nasihat ya, bahwa supaya rumah tangga kita langgeng, eksis dan kemudian basisnya akhlak, maka arahan Rasul adalah masing-masing tolong memahami masing-masing pasangannya. Laki-laki memahami istrinya, istri memahami suaminya. Artinya ketika ada kekurangan di pribadi suami atau istri, maka jangan itu yang diingat, tapi yang diingat adalah kelebihannya. Ini hadisnya adalah riwayat Muslim.
la yafruq mu'minun mu'minatan, ya. Jangan la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan membenci. Seorang mukmin laki-laki jangan membenci mukmin yang perempuan. In kariha minha khuluqan, kalau ada satu akhlak sifat yang tidak disukai, radiya minha akhar, sementara ada sifat perilaku lain yang dia cintai. Artinya realistis bahwa masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Makanya kekurangan pasangan itu jangan terus terngiang-ngiang di pikirannya melulu gitu. Jangan terus diingat-ingat. Tapi yang diingat-ingat adalah kelebihan-kelebihannya. Ketika kemudian marah karena melihat ada kekurangan, maka terus kita berubah, lihat, coba berusaha untuk melihat kelebihan-kelebihan istri atau suami kita. Nah, kita lihat nih, ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul dalam rumah tangga. Lanjut, ini mulai ke perilaku Rasul dalam rumah tangga. Lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah ditanya, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Apa yang dilakukan oleh Rasul di rumahnya? Rasul apa sih ngapain di rumah gitu kan? Dengan kesibukannya membina umat, berdakwah, berjuang. Kalau di rumah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Qalat Aisyah bercerita, kana basyaran minal basyar. Rasul itu manusia sama seperti kita. Rasul itu manusia sama seperti kita. Kana basyaran minal basyar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Yafli thawbahu, menjahit pakaiannya. Wa yahlibu syatahu, dan memeras susu kambingnya. Wa yakhdimu nafsahu, dan self service, ngurusi dirinya. Rahu Ahmad at-Tirmidzi. Jadi Rasul itu ya kalau ketika kainnya sobek ditambal sendiri, sendalnya lepas kemudian diikat sendiri gitu kan. Jadi Rasul ikut terlibat dalam urusan-urusan pekerjaan rumah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu kan. Dalam riwayat yang lain di bawahnya itu rawahu Muslim fi sahihi, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana Nabi yasna' fil bait. Saya bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Qalat, Aisyah berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasul selalu mengerjakan, membantu pekerjaan istrinya. Fa'idha sami'a bil adhan, kalau beliau dengar adhan, kharaja, beliau keluar, langsung ke masjid. Di hadis yang di bawahnya, karena Rasulullah yakhitu thawbahu, menjahit pakaiannya, wa yaksifu na'lahu, kemudian menyambung sendalnya, wa ya'mal ma ya'malur rijal fi buyutihim. Artinya bahwa Rasul itu sebagai seorang nabi yang luar biasa mulia gitu kan, terhormat, orang terbaik di muka bumi, ternyata di dalam rumah Rasul juga ikut membantu pekerjaan istrinya. Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini jangan sampai salah paham. Dalam hadis ini Rasul itu membantu pekerjaan rumah. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan rumah, masak, nyapu, ngepel, nyuci baju itu pekerjaannya menjadi tanggung jawabnya istri atau tanggung jawab suami? Ayo ibu, apakah nyapu, ngepel, masak, nyuci baju, nyetrika itu tanggung jawabnya istri apa tanggung jawab suami? Nah, di masyarakat Indonesia itu kan istri kan semuanya kan, suami keluar kerja, nyari duit, gitu kan? Tapi ada juga sebagian keluarga, udah suami kerja nyari duit, tapi pulang juga nyuci baju, nyetrika, apa segala macam. Istrinya cuma ngomong nyusui anak-anak saja gitu kan. Ini kasihan, nanti kayak gitu bisa stroke suaminya itu kan. Mikirin duit, mikirin kerjaan di rumah. Nah, jadi di sini terjadi perdebatan di kalangan ulama fikih, apakah pekerjaan rumah itu menjadi kewajiban istri atau kewajiban suami gitu kan. Mayoritas ulama mengatakan kewajiban istri, tapi ada yang mengatakan kewajiban suami. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ini adalah kebaikan suami ketika membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Itu adalah akhlak yang baik bagi suami ketika membantu pekerjaan istrinya.
Nah, di dalam slide itu juga disebutkan wa kana nabi fi khidmati ahlihi. Nah, itu nabi itu mengurusi, melayani keluarganya. Kana yusa'idu hadza, membantu ini, wa yusa'idu hadhi, membantu ini. Kana yakhdim, juga melayani mereka, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Hatta idza atat as-shalah, sampai kemudian datang azan waktu salat, kama taqulu Aisyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah, apa? Faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Itu luar biasanya Rasulullah. Ketika di rumah ikut bareng bersama keluarga, duduk bareng, ngobrol bareng, bercerita bareng, gitu kan? Ngerjain pekerjaan rumah bareng. Tapi ketika datang azan, Rasulullah tinggalkan rumahnya, berangkat ke masjid, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu, seakan-akan beliau tidak kenal kami dan kami tidak kenal Rasulullah. Jadi kalau sudah dengar azan itu udah Rasul nggak kenal keluarga ya. Nggak kenal anak, nggak kenal istri, langsung ditinggalin aja, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa di sini. Bahkan Nabi yarfa'u thawbahu, menambal pakaiannya, dan itu tadi yang disampaikan. Jadi itu seperti itu kondisi Rasul di dalam rumah tangga. Maksudnya berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa disinilah perlu ada pemahaman yang baik antara suami dan istri. Nah, kemudian lanjut slide-nya. Jadi Nabi itu ketika mau masuk rumah itu mengucapkan salam lebih dahulu. Ini walaupun rumah-rumah sendiri, jadi jangan sampai kemudian hanya bludas-bludus gitu. Tetap mengucapkan salam. Kalau ada penghuninya di rumah, ada istri, ada anaknya, maka salamnya normal. Assalamualaikum, gitu kan, warahmatullah. Tapi kalau ternyata rumahnya kosong dan dia masuk sendiri, kita masuk sendiri, maka salamnya adalah diganti dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari luar masuk rumah, terus buka kunci pintu, terus masuk, nggak ada orang dalam rumah, maka ucapan salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ini landasannya adalah surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian masuk rumah, maka salamlah kepada diri kalian. Salamlah kepada diri kalian. Fasallimu ala anfusikum. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam buat kami. Walaupun ketika kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi juga ada masalah. Tapi itu bagus, assalamualaikum. Baik. Akhlak Nabi terhadap anak-anak, slide-nya. Nah ini bagaimana Rasul, sikap Rasul kepada Fatimah. Ini Aisyah bercerita. Kunna azwaj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami istri-istri Nabi lagi pada ngumpul nih, istri-istri Nabi. Ngumpul di samping Rasulullah. Jadi Rasul istrinya pada ngumpul di sekitarnya. Faqbalat Fatimah, tiba-tiba Fatimah datang, putri Rasulullah. Tamshi ma tukhti misyata min misyati Rasulillah say'an. Digambarkan oleh Aisyah, ini Fatimah kalau jalan tuh jalannya itu sama seperti jalannya Rasulullah banget. Ini datang Fatimah, itu jalannya seperti jalannya Rasulullah banget. Falamma ra'aha, kemudian ketika Nabi melihat Fatimah datang, rahaba biha, langsung menyambutnya. Langsung Rasul berdiri menyambut Fatimah. Marhaban ya binti. Selamat datang anakku, sini anakku. Tsumma ajlasaha an yaminihi, kemudian disuruh duduk di sebelah kanannya. Begitu luar biasa. Kita ini maksudnya di pelajaran buat kita, ayah bunda. Kalau kita lagi duduk suami istri, tiba-tiba anak datang dari luar, ini anak perlu disapa. Masya Allah baru datang. Dari mana ini? Sini, duduk, sini, duduk. Kita harus begitu. Duduk sini, dari mana ini? Gitu kan. Jadi anak merasa bahwa datangnya itu dibutuhkan. Orang tua itu bahagia kedatangan anak. Meski itu baru dari luar. Main. Tapi coba bayangkan secara psikologis saya bunda, kalau kita kemudian di rumah lagi duduk-duduk bareng suami istri, lagi makan bareng, nonton bareng, nonton TV, menyaksikan, atau kemudian lagi ngobrol bareng, tiba-tiba anak datang, ya anak masuk gak salam, keluar udah ludas kayak gitu itu. Kayak gitu itu anak merasa bahwa orang tua cuek. Dan orang tua tidak lagi perhatian kepada anaknya, dan anak merasa tidak lagi dibutuhkan dalam rumah tangga itu. Psikologis begitu ya. Ini makanya ini begitu luar biasa bahwa
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Fatimah adalah pesan bahwa kita disuruh menghargai anak. Lanjut slide berikutnya, bahwa dalam Sahih Bukhari riwayat Anas, Nabi Muhammad ketika punya putra namanya Ibrahim ya, yang kemudian meninggal itu. Ketika lahir Ibrahim putra beliau Nabi Muhammad faqabbalahu, menciumnya gitu kan. Langsung menyayanginya, menciumnya, gitu Rasulullah benar-benar gitu. Mencintai banget. Nah, ketika kemudian Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis, meneteskan air mata sambil mengatakan innal aina tadma'. Sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata, wal qalb yahzan, hati ini sedih, tapi kami tetap mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang paling bawah itu ya dari Abu Hurairah. Jadi suatu hari Rasul dengan sahabat pada ngumpul. Kemudian datang cucunya Hasan bin Ali ya. Nah, ketika Imam Hasan itu datang, Rasul menciumnya. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Wa indahu al-Aqra' bin Habis at-Tamimi. Ada seorang sahabat di sisi Rasul namanya Aqra' bin Habis at-Tamimi. Duduk di samping Rasulullah. Melihat Rasul manusia pilihan, orang terbaik, mencium cucunya yang namanya Hasan, ini Aqra' kaget. Aqra' itu kaget sambil mengatakan begini Aqra' itu. Inna li 'ashratun minal walad. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak ya Rasulullah. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah menciumi anakku satu pun. 10 anak enggak pernah aku ciumi. Kata Aqra'. Mendengar ucapan begitu, Rasulullah langsung melihat, memandangi wajah Aqra' dengan mengatakan, ya Aqra', wahai sahabat yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, nanti akan tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi anaknya, nanti ketika tua tidak disayangi oleh anak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kemudian, nah ini makanya kemudian kadang-kadang orang tua, bapak-bapak baru pulang langsung gendong anaknya, menciumi anaknya. Itu fitrah gitu kan, bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Ya, nah ini kemudian slide berikutnya. Rasul di tengah kesibukannya kemudian membawa panji risalah Islam, tapi juga Rasul punya waktu untuk membina, mengajari anak-anak keluarganya. Mendidik keluarganya dan kemudian mengingatkan keluarganya supaya tidak melakukan kemungkaran. Jadi Rasul itu kalau keluarganya berbuat kesalahan langsung diingatkan, diluruskan. Contoh namanya nih. Karena Rasulullah idza tala ala ahad min ahli baiti kadzib. Ketika ada salah seorang dari keluarganya, istrinya ada yang bohong, itu Rasul langsung marah dan kemudian Rasul berpaling, tidak mau menegurnya sampai dia bertobat, istighfar dari kebohongannya itu. Jadi beri sanksi. Jadi nggak boleh dibiarkan. Nah, bahkan Rasulullah ketika masuk ke rumah istrinya dan ada salib di rumahnya, ada gambar salib, langsung disobeknya gambar salib itu. Ya. Jadi juga termasuk ketika masuk ke sebuah rumah, di situ ada gambar binatang, ya, gambar patung, gambar binatang, maka Rasul langsung memarahinya dan suruh melepasnya. Nggak boleh ada gambar binatang, gambar patung di dalam rumah. Ini di hadis yang, jadi Rasul itu tidak mau basa-basi. Jadi ketika melihat ada kemungkaran di sebuah rumah, beliau masuk, ya Rasul sebagai pembawa kebenaran, beliau langsung mengingatkan. Akhlak Nabi terhadap istri-istrinya di sini. Ya, lanjut slide-nya. Akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Rasulullah begitu luar biasa ya, muasyarahnya. Bahkan Rasul juga kadang-kadang menyayangi istrinya dalam arti memanjakan istrinya itu dengan kalimat-kalimat yang yang bisa menyenangkan istri. Sampai suatu saat Rasul kemudian langsung datang pada Aisyah dan langsung mengatakan, ya Aisyah, hadza Jibril yuqri'uki salam. Itu Jibril menyampaikan salam buat kamu ya Aisyah. Jadi Aisyah senang banget kan dapat salam dari Jibril. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu juga memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang disukai. Lihat di hadis itu ya, hadis yang kedua, Aisyah juga bercerita, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum dan dalam kondisi haid, gitu kan. Fa ana walahun nabi fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Dulu pada zaman jahiliyah itu perempuan kalau lagi haid diasingkan, dibuang kalau lagi haid. Nah, ketika kemudian datang Islam,
Maka Islam mengajarkan bahwa perempuan haid jangan dibuang, tetap aja. Cuma memang perempuan haid tidak boleh sholat, itu aja. Tapi interaksi hubungan suami istri tetap gak ada masalah gitu. Kecuali bersetubuh dan jima itu yang dilarang. Nah ini ketika Aisyah itu lagi haid, kemudian minum. Nah kemudian Nabi Muhammad mengambil gelas minuman Aisyah, langsung meletakkan mulutnya Rasulullah di tempat mulutnya Aisyah, bekas mulutnya Aisyah. Jadi satu gelas berdua gitu. Coba bayangkan. Jadi langsung, jadi Rasul meletakkan mulut beliau di tempat mulutnya Aisyah di gelasnya itu. Padahal Aisyah adalah lagi haid. Artinya bahwa minum segelas berdua. Kemudian dalam hadis berikutnya, anan Nabi qabbala imra'atan min nisa'i. Nabi ketika mau sholat ke masjid sempat nyium istrinya dulu. Ketika mau berangkat nyium istrinya, kemudian keluar ke masjid, sholat dan tidak berwudu lagi. Ini dalil mazhab Hambali yang mengatakan bahwa sentuhan kulit laki perempuan tidak membatalkan wudu. Dalam hadis yang lain, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Aku pernah, kata Aisyah, ini banyak cerita tentang keluarga itu Aisyah kebanyakan. Memang Aisyah itu banyak, pertama memang Aisyah banyak meriwayatkan hadis, yang kedua ya Rasul banyak memang dengan Aisyah ya. Ya Aisyah itu mengatakan aku pernah mandi, aku dengan Rasulullah dengan satu tempat, artinya satu kamar mandi, satu bak kamar mandi atau satu ember, kita mandi berdua. Itu luar biasa. Ini benar-benar bahwa Aisyah ingin menceritakan tentang bagaimana harmonisnya rumah tangga Nabi dengan para sahabat. Baik ya. Lanjut ya, terakhir biar nggak panjang-panjang ya. Lanjut. Nabi mengetahui suasana hati istri-istrinya. Jadi Nabi itu Nabi mengetahui suasana hati istrinya. Jadi Nabi itu paham. Ini memang yang namanya orang kalau perhatian berarti memahami gerak-geriknya, perubahan-perubahannya. Itu Nabi juga paham. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, coba slide-nya diganti. Nabi mengetahui suasana hati istrinya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasul berkata kepada istri-istrinya. Nduk, kalau sekarang mah. Dek, sini Dek, Nduk. Semuanya ini sini pada kesini dong, sini. Termasuk Aisyah, sini. Ada apa ya Rasulullah? Aku tahu loh kan. Kapan kamu lagi suka banget sama aku, dan aku tahu juga kapan kamu lagi nggak suka sama aku. Bagaimana tahunya ya Rasulullah, kata Aisyah. Bagaimana kau tahu ya Rasulullah gitu. Kata Rasul, aku tahu loh kapan kamu suka sama aku, lagi seneng banget, kapan kamu lagi nggak suka sama aku. Ini suami paham tentang perubahan suasana di istri. Terus bagaimana kau tahu ya Rasulullah gitu. Kata Rasulullah, kalau kamu bilang kalau kamu lagi suka sama aku, kamu pasti akan mengatakan la wa rabbi Muhammad. Oh, demi Allah Tuhannya Muhammad gitu kan. Tapi kamu lagi nggak suka, kamu bilangnya bukan Tuhan Muhammad. La wa rabbi Ibrahim. Tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Padahal Tuhan Muhammad dengan Tuhan Ibrahim sama kan, yaitu Allah. Tapi yang dipakai itu begitu. Gitu. Jadi nggak mau nyebut nama Muhammad ketika lagi kamu nggak suka sama aku, kata Rasulullah. Jadi ketika Rasul bilang begitu, Aisyah bilang begitu. Fakultu ajal, benar ya Rasulullah gitu kan. Wallahi ya Rasulullah ma ahjiru illa asmak. Aku tidak mau meninggalkan engkau kecuali meninggalkan namamu doang. Gitu kan. Aku nggak mau meninggalkan engkau, tapi cuma aku ninggalin namamu doang. Coba sampai begitunya itu. Sampai begitunya. Jadi biasanya orang kalau nggak suka nggak mau nyebut namanya, ya kan? Nggak mau nyebut namanya. Ketika itu punya siapa Mi? Itu punya abinya si Anu tuh, abinya si Ahmad. Itu kalau lagi suka mah, ini punya siapa Mi? Ini punya Mas Anu, Mas Hasan, gitu kan? Panggilannya Mas Hasan. Tapi ketika lagi nggak suka, itu punya siapa? Itu punya abinya Muhammad. Jadi nggak disebut namanya. Berarti lagi nggak suka. Bapak-bapak harus paham ya Pak ya. Nah Nabi memaafkan istri-istrinya meskipun mereka bersalah. Ini karakter seorang suami pemaaf. Kemudian Nabi menjaga hak istrinya sampai setelah kematiannya. Jadi Nabi Muhammad cinta banget sama Khadijah. Khadijah itu adalah istri yang paling dicintainya. Sehingga kecemburuannya itu Aisyah cemburu banget sama Khadijah sebenarnya. Karena Nabi Muhammad selalu menyebut Khadijah. Ternyata setelah Khadijah meninggal pun gitu,
Nabi Muhammad selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Sampai suatu saat Aisyah cemburu banget sampai ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasul, mbok yo jangan nyebut Khadijah dulu, aku cemburu," gitu kan. Dikit-dikit Khadijah gitu kan. Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Aisyah." Jadi kata Aisyah, sepertinya di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Itu bahasanya kayak gitu loh. Karena lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah, ya Rasulullah, mbok ya jangan nyebut Khadijah dulu, aku cemburu. Dijawab oleh Rasulullah, "Innaha kanat wa kanat." Kamu belum tahu Khadijah itu dulu begini. Semakin banyak kebaikan Khadijah disebutkan oleh Rasulullah. Bahkan termasuk wa kana li min hawalad. Saya punya anak juga dari Khadijah gitu. Jadi benar-benar setelah meninggal pun juga tetap dimuliakan dan dihargai ya. Jadi tidak dilupakan gitu. Kebaikan istri walaupun sudah meninggal tetap tidak dilupakan. Baik, Nabi mengajari keluarganya dan mengarahkannya. Jadi punya waktu untuk memberikan taklim ya. Jadi seperti Nabi mengumpulkan istri-istrinya sambil mengatakan, laqad qultu ba'daki arba' kalimat, thalatha marrat. Lawazinat. Jadi saya sampaikan sama kalian ya, ada 4 kalimat itu baca terus ya. Yang kalau ditimbang itu maka berat banget. 4 kalimat itu selalu baca ya. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jadi Rasul sering ngajarin istrinya. Makanya saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu, memang istri disuruh di rumah boleh. Bu, nggak boleh keluar. Nggak boleh ikut majelis taklim. Nggak boleh ngaji pekanan. Nggak boleh ngaji kemana-mana. Udah ibu di rumah aja. Kalau bapak nggak ada, boleh. Bapak boleh ngelarang ibunya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ngaji kemana-mana. Syaratnya satu, bapak harus punya waktu ngajarin istrinya. Kalau bapak nggak punya waktu ngajarin istrinya, biarkan istri ngaji ke tempat yang lain. Atau kalau perlu, bapak sama ibu ngaji bareng ke majelis yang sama, sehingga nanti sama-sama mendapatkan ilmu yang sama. Gitu. Ini kesalahan fatal ketika suami diktator banget melarang istrinya ngaji, sementara suami tidak bisa ngajarin istrinya. Nah, istri juga punya hak untuk bisa mendalami ilmu. Istri punya hak untuk bisa memahami agama. Ini nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh. Nah, sikap Nabi dalam menyikapi kecemburuan istrinya. Nah ini. Jadi Nabi itu lihat istrinya cemburu. Ini Aisyah dicemburu banget ini. Karena memang gadis ya. Jadi diceritakan ini. Jadi ketika karena Nabi inda ba'di nisa'i, Nabi bersama sebagian istrinya gitu kan. Di situ ada Aisyah diantaranya. Kemudian ada pembantu membawa nampan, membawa makanan di nampan. Tiba-tiba disenggol oleh istrinya karena cemburu, gitu. Langsung sampai pecah. Kemudian langsung Nabi mengumpulkan nampan yang pecah, makanan yang itu dikumpulkan kembali, gitu kan. Sambil mengatakan, ibumu itu lagi cemburu, gitu kan. Ngomong sama pembantunya, kamu sini. Ini ibumu itu lagi cemburu itu. Artinya dicandain oleh Rasulullah SAW. Ya, baik ibu-ibu sekalian, ini masih panjang Bapak Ibu, dan akhlak Nabi terhadap pembantu, ya, ini sebelum ditutup, akhlak Nabi terhadap pembantu. Anas bin Malik mengatakan, khadimtu Rasulullah 10 sinin. Saya melayani Rasul di rumah Rasul 10 tahun. Dan fama qala li uffin qattu, saya tidak pernah mendengar selama 10 tahun Nabi membentak aku itu nggak pernah sama sekali. Bahkan ketika saya mengerjakan sesuatu tidak pernah menyalahkan pekerjaan saya. Jadi artinya benar-benar Nabi itu sabar banget. Gitu. Sabar banget. Dalam hadis Aisyah beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah biyadi syai'an khattu. Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali seumur hidupnya, nggak pernah memukul dengan tangannya. Kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Wala daraba khadiman wala imra'atan, dan Rasul tidak pernah memukul pembantu, juga tidak pernah memukul istrinya selama hidupnya, gitu kan. Kecuali memang ketika jihad di jalan Allah. Dan sebagai penutup, para asatidz ustadzat, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya Rasulullah, akhlak dan mulianya beliau, maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah tasdiquhu. Kita harus yakin, percaya dengan kerasulan Muhammad. Semakin yakin iman kita kepada Rasulullah.
dan yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua adalah at-ta'assi bihi fi jami' aqwali wa af'alihi wa sunanihi wa hadihi. Jadi menteladani Rasul dalam semua ucapannya, perbuatannya, sunnah-sunnahnya, petunjuknya sebatas kemampuan kita. Kita ingin berusaha mencontohnya. Meyakini, mengimani, ya, meyakini Rasulullah dan apa yang dibawanya, yang kemudian juga meneladani Rasulullah SAW dalam ucapan, perbuatan, sunnah dan petunjuknya. Yang kedua, yang ketiga adalah mahabbatu aktsar, mencintai Rasul lebih besar daripada cintanya kepada diri kita, kepada harta kita, keluarga kita dan keluarga besar kita, ya. Kita mencintai Rasul lebih besar lagi. Kemudian mengikuti sunnahnya, menghidupkannya di antara umat ini, gitu kan. Mencintai sahabat-sahabatnya, istri-istri beliau. Dan yang penghujung kewajiban kita adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu asatidz, ustaz yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, cukup sampai di sini, 10:30 pas, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak terburu-buru ya materinya. Ya, cukup dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz. Jazakallahu khair pada Dr. Kiai Haji Bakruddin Syafi'i atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini, disampaikan sangat detail tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya, baik kepada istri-istrinya, kepada anaknya, akan nanti kepada pembantunya terakhir tadi, ya. Sangat luar biasa dan sangat mungkin kita juga baru menyimak atau baru mendengar bahwa Rasulullah sedemikian luar biasanya kepada keluarganya. Dan untuk sekarang Bapak Ibu sekalian, ada tanya sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa yang masuk. Saya bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, mana yang lebih utama, memasukkan anak ke lembaga pendidikan agama atau pendidikan umum di masa sekarang? Kemudian yang kedua, izin bertanya Ustadz, bagaimanakah ilmunya jika kita ingin menjadi orang tua yang sukses dalam menjaga amanah, menghadapi pola tingkah laku anak-anak tanpa membuat anak-anak merasa tertekan? Dua dulu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Yang pertama, pertama, mana yang lebih bagus, memasukkan anak ke lembaga pendidikan agama atau ke pendidikan umum? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sampaikan, ini semuanya sekaligus ya. Jadi pertama, ketika kita dilahirkan, Allah sudah nitipkan Islam dalam jiwa kita. Ketika anak kita dilahirkan dari rahim kita, Allah sudah nitipkan Islam dalam jiwa anak-anak kita. Ibu nggak pernah memilihkan agama buat anaknya kan, tapi sudah ada Islam dalam jiwa anak-anak kita. Itu Al-Baqarah 132 itu. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kewajiban orang tua adalah di tengah kesibukannya berusaha menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam yang ada dalam dirinya. Dalam waktu yang bersamaan, kewajiban orang tua itu adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam anak-anak keturunannya, gitu loh. Ini kewajiban orang tua, bapak ibunya ini. Pastikan kewajiban pertama, tugas besar pertama itu adalah menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam yang ada dalam jiwa anak-anak kita. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua, membekali anak-anak kita keahlian untuk bisa menjalani kehidupan, gitu kan. Berbagai keilmuan, itu kewajiban kedua. Nah, gitu kan. Terus bagaimana kalau pertanyaannya bagusan mana, memasukkan anak di lembaga pendidikan pesantren atau memasukkan anak di lembaga pendidikan umum? Bagusnya dua-duanya. Gitu. Pendidikan agama dan umum itu diberikan dua-duanya. Gitu. Makanya kemudian SDIT, SMPIT itu muncul, itu berusaha untuk memadukan, tidak memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang selama ini ada dampak dari sekularisme, umum sama agama dipisahkan, madrasah-madrasah, sekolah dasar, akhirnya kemudian terpisahkan. Ini digabungkan, integral. Nah, pondok pesantren hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beda dengan pesantren zaman dulu. Kalau zaman dulu ada ngaji kitab kuning saja, sekarang enggak. Pesantren itu tahfidnya diajarkan, pelajaran pesantrenannya, tafsir hadis fikihnya diajarkan, matematik, IPA, bahasa Inggris, IPA juga diajarkan. Sehingga lulusan pesantren
bisa masuk ke jurusan syariah, bisa masuk ke dokteran, tapi kemudian pemahaman keagamaan dan Qur'annya juga bagus. Nah, yang begini ini yang kalau bisa dipilih. Makanya ini kalau ada di antara orang tua santri kelas 6 sekarang ini, sekaligus iklan nih, Ustaz, izin. Jadi bisa lanjutan dari SDIT Al-Biruni bisa ke SMP IT full day, mangga. Saya sarankan itu masih sewarna, satu pembinaan arah. Jadi SMP IT kalau mau full day. Kalau mau pesantren, saya di Depok punya pesantren, namanya pesantren Sayen Al-Quran Al-Abror. Di Depok itu SMP-nya khusus putra, di Indramayu itu putra dan putri. Di sini diajarkan akademik sains, tafsir ayat-ayat sains, karya sains, tahfidz. Jadi berusaha untuk mengkombinasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Mangga, itu menurut saya lebih baik. Tapi kalau nggak mau pesantren, saran saya tetap di SMP IT supaya nanti masih searah pola pembinaannya. Karena kesolehan-kesolehan yang sudah diajarkan supaya tidak hilang. Ini yang pertama. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah berkaitan dengan tadi bagaimana sih menjadi seorang orang tua yang baik, gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya caranya supaya ini saya sampaikan. Kita pengen menjadi ibu yang baik, bapak yang baik, orang tua yang baik, pengen anak juga baik. Cuma kebaikan itu kan kita tidak bisa nyetel. Nggak bisa kita seperti buka TV, pengen tontonan apa enggak. Kebaikan itu adalah Allah yang membuat, yang mengarahkan, yang membuat orang baik itu Allah. Cuma kita sebagai orang tua perlu ikhtiar. Gitu. Ikhtiar melakukan langkah-langkah supaya Allah memberikan hidayah dan mengarahkan anak-anak kita dan keluarga kita. Bagaimana ikhtiarnya? Ya kitanya sholatnya yang bagus, suaminya juga sholatnya yang bagus. Kalau perlu suaminya ke masjid, gitu kan? Sehingga ketika anaknya kemudian diajak ke masjid karena suaminya rajin ke masjid, anak juga ikut ke masjid akhirnya. Ketika suaminya malas ke masjid, nggak mungkin, nak sana ke masjid jamaah, nggak mungkin kan? Makanya perbaiki diri dulu, kita sholatnya bagus, ibadahnya bagus, maka kita mengkondisikan anak juga gampang. Ketika seorang ibu maunya anaknya sudah mulai gadis suruh jilbaban. Kalau ibunya nggak jilbaban nutup aurat, untuk mengkondisikan anak nutup aurat juga susah. Gitu kan. Makanya kemudian kalau kita nggak bisa mendidik anak secara langsung, titipkan ke lembaga pendidikan yang bagus. Gitu kan? Kayak tadi full day atau pesantren, tapi yang pastikan pertimbangan utamanya adalah jadi pertimbangan utamanya bukan kelebihan ya. Contoh begini. Ibu anaknya sekolah di mana? Oh, sekolah di sekolah unggulan, juara olimpiade matematik nasional. Ibu anaknya di mana? Itu di sekolah unggulan, itu juara internasional. Pertimbangan pertama bukan itu, mohon maaf. Pertimbangan pertama ketika memilih sekolah lembaga pendidikan adalah apakah sekolah itu dapat membantu, menjaga, merawat, menumbuh kembangkan Islam anak-anak saya atau tidak. Itu pertama. Baru kira-kira keahlian apa yang akan diberikan bekalan-bekalan kepada anak-anak saya. Itu pertimbangannya gitu kalau mencari sekolah, gitu loh. Makanya kemudian kalau kita tidak sanggup mendidik anak karena kesibukan waktu kita, atau kesabaran kita, atau keilmuan kita yang belum memadai, maka silakan titipkan ke lembaga pendidikan yang mampu mewakili orang tua dalam mendidik dan mendesain anak-anaknya. Kalau mau pesantren, mangga. Di Al-Abror, Cilodong, Depok nggak terlalu jauh. Nengoknya gampang. Itu cuma putra. Kalau dengan putri, itu bisa di Indramayu di tempat saya. Pendampingan 100%. Satu kamar didampingi oleh satu ustadzah. Dampingi betul. Jadi artinya bahwa programnya adalah pertama memastikan akidah anak kita, Islam anak kita tumbuh berkembang, ditambah lagi keahlian-keahlian yang menjadi tuntutan kehidupan. Begitu ya Bu ya. Jadi memang kita perlu ikhtiar dengan memperbaiki diri. Ngikuti arahan, kalau perlu Bapak Ibunya ngaji lah gitu kan. Pengajian pekanan yang kemudian terprogram dengan baik sehingga ada terupgrade keilmuan pemahaman keislamannya sehingga ada wawasan-wawasan baru yang diterimanya. Baik. Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, mau tanya apakah akhlak yang baik itu didapat dari bawaan lahir atau fitrah? Tadi sudah disinggung sebenarnya ya.
atau didapat dari usaha pribadi sendiri dan dari lingkungan keluar atau dari lingkungan luar. Kemudian yang kedua ini ada titipan dari yang ada yang WA sebentar. Bagaimanakah cara dalam Islam untuk anak-anak yang tumbuh dalam keadaan lingkungan orang tua yang tidak ideal dapat tetap tumbuh optimal? Saya ulangi. Bagaimanakah cara dalam Islam untuk anak-anak yang tumbuh dalam keadaan lingkungan orang tua yang tidak ideal dapat tetap tumbuh optimal? Ya, pertama, apakah anak itu menjadi baik itu karena usaha kita atau karena memang itu murni prerogatif Allah? Kemudian kalau anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak ideal itu gimana? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kebaikan itu anugerah dari Allah. Kebaikan itu hidayah Allah ya, kebaikan itu. Tetapi tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar melakukan langkah-langkah, arahan-arahan Rasul dalam mendidik anak supaya anak kita baik. Itu seperti itu. Tapi memang itu adalah anugerah Allah. Makanya saya bilang begini, ada orang biasa-biasa, orang tuanya gitu kan. Tapi anaknya tuh punya inisiatif, punya semangat belajar, bahwa pengen terus berkembang. Bahkan ngajinya pinter, akhirnya kemudian jadi hafal Quran. Orang tuanya biasa-biasa kadang-kadang. Dan orang tuanya juga tidak punya planning program, tapi anaknya muncul jadi hafal Quran. Tapi ada orang tua yang punya planning, punya perencanaan supaya anaknya bisa maju hafal Quran. Tapi ternyata anaknya tidak tumbuh berkembang dengan baik. Ini kan artinya bahwa anak itu menjadi baik itu adalah hasil hidayah dan anugerah Allah, anak itu. Cuma memang tugas kita ikhtiar, orang tua itu ikhtiar menapaki langkah-langkah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk ikhtiarnya tadi itu memilihkan lembaga pendidikan yang bagus, gitu kan? Menitipkan pada ustadz ustadzah, kerjasama dengan baik, membantu. Kemudian kalau lingkungan kita nggak bagus, ini berat sekali ini, karena lingkungan itu membentuk pribadi anak. Dalam ilmu pendidikan Islam disebutkan al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah lahir dari anak lingkungannya, dari lingkungan. Lingkungannya buruk, maka akan terbentuk anak jadi buruk. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengkondisikan lingkungan, mensolehkan lingkungan. Kalau pengen anaknya soleh, keluarganya soleh, maka kewajibannya adalah mensolehkan lingkungan. Kewajibannya itu. Itu ya. Jadi makanya seorang muslim nggak boleh apatis. Kewajiban seorang muslim nggak boleh diam di lingkungan, terus berperan mensolehkan lingkungan. Itu kewajiban pertama, ya. Jadi karena memang itu diantara. Nah kalau tidak sanggup mensolehkan lingkungannya, maka ya hijrah, harus pindah. Kalau lingkungannya berat, nggak bagus, membahayakan perkembangan anak, jadi kita tidak sanggup untuk mensolehkan lingkungan, maka harus hijrah, pindah ke tempat yang lain. Baik, itu ya. Cukup, Ustaz? Ya, Ustaz. Terakhir mungkin, Ustaz, ya, satu lagi. Ya, bangga. Ini pertanyaan titipan juga. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan anak yang soleh-soleha, yang berakhlak karimah, yang berakhlakul karimah, sesuai dengan tuntunan Islam? Bagaimana cara agar kita bisa menjadikan anak yang soleh-soleha, yang berakhlak karimah? Pertama, tadi dimulai dari orang tua. Orang tua harus menjadi contoh figur yang baik. Jadi orang tuanya ibadahnya yang bagus, akhlaknya yang bagus, komunikasinya yang bagus, sehingga anak itu tumbuh dari lingkungan yang bagus, lingkungan rumah yang bagus. Dari situlah kemudian lingkungan rumah yang bagus, kemudian dibawa dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya tadi kalau tidak bagus berarti perlu diperbaiki lingkungan sosialnya. Nah, makanya kemudian kenapa pesantren jadi solusi? Pesantren itu mewakili keluarga, mewakili lingkungan masyarakat. Pesantren itu. Jadi 3 lingkungan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga ada di dalam satu tempat. Nah, baik buruknya anak itu biasanya ayah bunda yang dimuliakan Allah pengaruh dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan. Ini. Makanya termasuk tantangan yang terberat di sekarang ini adalah ketika anak pulang di sekolah SDIT bagus dikondisikan. Kalimat-kalimat yang bagus, arahan-arahan bagus, pencerahan-pencerahan yang bagus. Ketika keluar dari SDIT Al-Biruni, pulang ke rumah,
kondisi rumah di gimana di lingkungan rumahnya. Kalau di lingkungan rumahnya terkondisikan dengan baik, mamanya mamanya handphonenya juga dibatasi, tontonannya juga dikontrol, akan terbentuk bagus. Terus kemudian bagaimana di lingkungan sosialnya kalau dia main keluar rumah dengan siapa dan bagaimana. Nah ini apa yang mereka lihat itu akan membentuk pemikiran dan akan membentuk pribadi. Apa yang mereka dengar juga akan membentuk pribadi. Ini yang membahayakan di sini. Makanya kenapa kemudian banyak orang tua sekarang milih pesantren jadi solusi, gitu kan? Karena ya tadi tidak sanggup mengontrol handphone, ya. Anak kalau sudah di rumah berjam-jam nonton handphone itu, nonton game atau main game, nonton YouTube, sementara nggak tahu apa yang dilihat, apa yang ditonton, tidak pernah lihat, nggak pernah tahu, nggak bisa dikendalikan. Yang kedua, ketika keluar ketemu teman di luar ngapain juga kita tidak bisa mengendalikan. Saking beratnya kondisi begini, akhirnya lebih aman dipesantrenkan. Karena di pesantren anak nggak boleh main handphone, nggak boleh lihat YouTube, gitu kan, nggak boleh megang handphone. Terus kalimat-kalimat yang bagus juga, kata-kata kotor dikendalikan di pesantren itu. Ini dalam rangka ikhtiar supaya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu bisa terkendali dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi, tapi pertama basisnya keluarga. Keluarganya harus benar-benar terkondisikan. Kadang-kadang sekolahnya bagus, tapi keluarganya bebas banget. Ini tarik ulur ini. Di sekolah disuruh bagus, di rumah bebas. Sekolah disuruh bagus, rumah bebas. Akhirnya doktrin-doktrin dari guru tidak mempan. Karena doktrin dari YouTube-nya, dari handphonenya lebih kuat. Makanya harus sinergi antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ustaz, ya, jazakumullah khairan. Terakhir mungkin saat ini ada yang minta doa melembutkan hati anak yang keras. Apakah ada doanya, Ustaz? Doa untuk melembutkan hati anak yang keras. Tidak ada doa khusus ya, tidak ada doa khusus, redaksi khusus dari Nabi untuk melembutkan hati anak yang keras, tetapi yang jelas bahwa doa-doa baik di tengah malam, ba'da salat, mohon Allah memberikan hidayah kepada anaknya. Karena mohon maaf, memang saya lama di pendidikan ya. Kenapa? Makanya saya di pesantren saya itu pola pendampingan itu lebih kuat gitu. Dan kemudian eksplorasi kegiatan juga variatif supaya anak tidak sampai masuk dalam kenakalan. Karena SMP kelas 2 itu masa jenuh-jenuhnya, masa-masa pubertas SMP 2 dan anak mulai muncul kenakalan. Di situ kalau tidak dikendalikan, maka sulit. Kalau sudah nakal agak sulit itu dibenahinya. Maka ikhtiar orang tua pertama adalah ya tadi antisipatif ya dari awal. Jadi makanya lingkungannya dilihat, kalau nggak sanggup titipkan pesantren, tidak sanggup dikondisikan gitu. Yang kedua adalah doa-doa tadi, doa-doa mohon Allah berikan hidayah kepada anak-anaknya. Bacakan surat Al-Fatihah ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Kemudian langsung benar-benar mohon kepada Allah, Allah anugerahkan hidayah kepada anaknya, dilunakkan hatinya untuk bisa mendengarkan nasihat, gitu kan, supaya benar-benar bisa diperbaiki. Tidak ada redaksi khusus sebenarnya, tapi memang kekuatan doa dari orang tua, ya keikhlasan kekuatan doa itu. Ya wallahu alam, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan kasiran kepada Dr. Haji Bakun Syafi LCMA yang telah memaparkan sangat detail sekali, luar biasa ya, akhlak Rasulullah SAW dalam rumah tangga dan mencakup semuanya dari mulai istri pada suami, suami pada istri, bahkan pada anak, bahkan kepada pembantu sekalipun, akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dan ini menjadi panutan untuk kita semua dan bahkan menjadi figur utama untuk anak-anak kita bahwa Rasulullah yang memang patut ditiru, yang patut dicontoh daripada orang-orang yang lainnya. Karena sekarang tantangannya seperti itu. Baik di YouTube ataupun yang lain ya, sangat-sangat. Dan apalagi masa pandemi sekarang, gurunya banyak sekali. Selain guru di sekolahnya, ada guru di YouTube-nya, di TV ataupun di lingkungannya. Maka tadi seperti Ustaz Bakun bilang, kitalah orang tua yang dapat untuk mengendalikan anak-anak kita yang ada di rumah. Wallahu a'lam. Sekali lagi kami dari Istiqlal ini mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Bakun Syafi'i yang telah menyediakan waktu luangnya untuk kita semua, dan kepada ayah bunda sekalian, siswa-siswi
orang tua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kerjasamanya, atas kehadirannya pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali lagi di bulan yang akan datang dengan tema yang lain. Insya Allah akan disampaikan atau diinfokan di lain waktu, insya Allah. Dan untuk terakhir, mari kita bersama-sama, saya selaku MC sebelumnya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini berlangsung ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Terima kasih kepada semuanya, pada Ustadz Bakrun, Dr. Bakrun Syafi'i dan ayah bunda semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan di jam yang sama insya Allah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.